Di senja Madinah yang diselimuti badai pasir mengamuk, Rayyan, pemuda 24 tahun berdebu jubah, datang terlambat ke butik kain mewah, hanya disambut tatapan dingin Laila, wanita 43 tahun anggun seperti putri Baduy yang tak pernah tersentuh pria. Aku benci orang yang tak tepati waktu, bisiknya, tapi alih-alih pecat, ia suguhkan teh mint hangat dan kain linen, membuka pintu hati yang selama ini terkunci rapat seperti oasis tersembunyi. Dari lembur malam di balik lentera tembaga, tatapan lama jadi pelukan rahasia, hingga dua garis merah di tespek paksa mereka hadapi. Beda usia, beda keyakinan. Apakah cinta gurun ini akan layu seperti mawar Damaskus, atau mekar abadi di tengah angin wadi? Rayyan, pemuda berusia 24 tahun, baru saja diterima bekerja sebagai asisten pribadi seorang wanita pemilik butik kain mewah di tepi kota Madinah. Namanya Laila, 43 tahun, wanita anggun dengan sorot mata tajam bak langgurun dan senyum yang seringkali lebih menusuk daripada pedang Baduy. Pertemuan pertama mereka terjadi saat badai pasir mengamuk di senja Madinah. Rayyan datang terlambat karena unta sewanya tersesat di wadi, jubahnya penuh debu, tapi yang membuatnya menggigil bukan hanya angin gurun, melainkan tatapan Laila yang menunggu di balik pintu kayu berukir dengan tangan menyilang di dada. Aku benci orang yang tak bisa menepati waktu, ucapnya tanpa amarah, tapi dengan dingin seperti malam di oasis. Namun, anehnya, alih-alih memecatnya, Laila menyuruhnya masuk dan memberinya kain linen hangat. Pakai jubahku dulu, besok kamu belajar datang sebelum badai pasir, katanya sambil menuangkan teh mint ke dalam cangkir tembaga berukir kaligrafi. Aroma mint yang segar bercampur dengan wangi oud dari ruangan, menguar di udara sejuk butik yang berdinding batu pasir. Dari situ, hubungan mereka perlahan tumbuh. Awalnya kaku seperti perjanjian dagang di Souk, tapi malam-malam lembur merapikan kain sutra dan permadani membuat batas itu kabur. Rayyan mulai melihat sisi lain Laila, tawanya yang jarang seperti hujan di gurun, cara ia menatap badai pasir seperti mengenang luka lama, dan senyumnya yang baru muncul saat mereka membahas syair-syair cinta kuno dari Jazirah Arab. Suatu malam, listrik padam di butik saat mereka berdua merapikan desain bordir di ruang belakang. Lentera minyak menerangi wajah Laila dari bawah, membuatnya tampak lebih lembut, seperti bulan purnama di langit gurun. Kenapa ibu belum menikah? Tanya Rayyan tanpa sadar. Suaranya nyaris tenggelam oleh desau angin malam yang membawa aroma rempah dari Souk terdekat. Laila terdiam, hanya suara badai pasir dan derit lentera tembaga yang terdengar. Aku terlalu lelah untuk percaya lagi, jawabnya pelan. Mereka duduk dekat, jarak antara lutut mereka tak lebih dari 2 jari. Wangi rambut Laila menguar, campuran kemenyan dan mawar Damaskus yang begitu matang. Kalau saya bilang saya percaya sama ibu, tanya Rayyan. Laila menoleh. Ada getar di matanya seperti air di oasis yang bergoyang. Tapi ia hanya tersenyum. Kamu terlalu muda untuk tahu apa itu patah hati. Sejak malam itu, sikap Laila berubah. Ia lebih sering memanggil Rayyan dengan nama, bukan, kamu. Ia juga mulai menyiapkan makan siang untuk mereka berdua. Kadang ada kurma medjool yang sudah dipisahkan bijinya di wadah tembaga kecil. Kadang ada secari kertas bertulisan kaligrafi. Jangan lupa minum air zam-zam. Laila adalah perpaduan lembut dan tegas. Usianya 43 tahun. Tapi siapapun yang pertama kali melihatnya pasti takkan menebak usianya lewat 30. Kulitnya putih bersih seperti pasir halus di Rub Al-Hali, terawat seperti permadani sutra. Wajahnya cantik dengan mata sedikit sipit yang menyimpan sorot cerdas sekaligus menyendiri, menandakan darah keturunan Yaman dari garis ibunya. Tubuhnya padat berisi tapi proporsional. Lekuknya seperti dirancang untuk memikat hati pedagang karavan yang hanya bisa memandang dari kejauhan. Tapi di balik keindahan itu, Laila menyimpan satu rahasia yang membuat banyak orang di Souk bertanya-tanya. Dia belum pernah menikah. Sahabat-sahabatnya dulu sudah sibuk mengantar anak ke madrasah. Ada yang bercerai, ada yang sudah menimang cucu. Tapi Laila tetap sendiri, tak pernah terdengar dekat dengan siapapun. Bahkan lelaki sekaya Said Hamzah, langganan tetap butiknya, pun ditolaknya dengan halus. Aku terlalu mandiri untuk diajak berbagi hidup, katanya suatu malam pada dirinya sendiri sambil menyesap kopi Arab di teras atas butik yang juga menjadi rumahnya. Ditemani suara adzan maghrib dari masjid terdekat dan aroma kemenyan yang membakar pelan. Rayyan, 24 tahun, adalah pemuda dari desa kecil di tepi wadi, baru beberapa bulan pindah ke Madinah, diterima kerja sebagai kurir sekaligus penjaga butik karena dikenalkan oleh tetangga jauh. Penampilannya kalem, suara rendah seperti bisik angin gurun, dan sorot mata jujur seperti air telaga di oasis. Tubuhnya atletis bukan karena latihan di ruang olahraga kota, tapi karena sejak kecil terbiasa mengangkat karung gandum dan kayu untuk tungku di desanya. Wajahnya bersih, dagunya kokoh dengan janggut tipis yang terawat. Saat pertama kali bekerja, Laila sering memarahi Rayyan karena hal-hal sepele, salah menata botol minyak wangi di rak kayu, telat menjemput kain dari Souk, atau lupa mematikan lentera depan. Tapi yang membuatnya heran, Rayyan tidak pernah melawan, ia hanya menunduk,
meminta maaf, lalu memperbaiki kesalahannya. Apa kamu ini tak punya rasa kesal? Tanya WMM Laila suatu sore setelah omelannya sendiri terasa sia-sia, diiringi aroma roti pita yang baru dipanggang dari dapur belakang. Ryan hanya tersenyum. Kalau saya gampang marah, saya tak bisa kerja sama ibu. Dan sejak itu ada sesuatu dalam diri WMM Laila yang mulai longgar, entah egonya atau benteng hatinya. Beberapa minggu berlalu, Ryan makin paham ritme kerja WMM Laila. Dia tahu kapan wanita itu ingin bicara dan kapan butuh diam. Ia bisa membaca nada langkahnya di lantai batu butik. Kalau langkahnya cepat dan berderit berarti moodnya buruk. Kalau langkahnya pelan berarti dia sedang melamun tentang masa lalu. Kadang mereka pulang larut. Ryan biasanya menunggu sampai semua lentera dimatikan, lalu pamit pulang. Tapi suatu malam badai pasir turun dan unta Ryan tak bisa melanjutkan perjalanan. WMM Laila menyuruhnya menginap di kamar staf belakang. Namun saat tengah malam, ketika Ryan ke dapur untuk mengambil air, ia melihat WMM Laila duduk sendirian di sofa dengan jubah tidur tipis. Rambutnya tergerai, tak bermakeup, tapi justru terlihat sangat manusiawi, diterangi cahaya lentera tembaga yang bergoyang pelan. Mau teh mint? Tanya Ryan pelan. WMM Laila menoleh, matanya sembab, tapi tetap anggun seperti putri Baduy. Ryan, bisiknya, seolah memanggil bukan nama tapi seseorang yang ia tunggu bertahun-tahun. Dan dalam heningnya malam itu, di tengah aroma kemenyan dan suara angin gurun, ada jarak yang tiba-tiba mengecil. Ada rasa yang selama ini terbungkus rapi kini mulai hangat dan nyata. Setelah malam itu, ada yang berubah, bukan secara langsung, tapi terasa. Saat Ryan mengantar teh mint, tangan mereka sempat bersentuhan, biasa saja sekilas. Tapi WMM Laila menarik tangannya cepat seolah tersengat, lalu menatap Ryan dengan pandangan asing, bukan marah, bukan geli, tapi gelisah seperti angin sebelum badai. Besoknya WMM Laila kembali jadi dirinya yang tegas, sedikit sentuhan atau salah ambil gantungan kain langsung diomelin. Kalau kamu kerja begini terus, aku kirim kamu balik ke Wadi, bentaknya. Tapi Ryan hanya diam, lalu tersenyum kecil, senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu, senyum yang membuat WMM Laila kesal karena dia tak bisa marah lama-lama. Malam Jumat datang, di ruang atas, WMM Laila sedang mencocokkan kain sutra dan manik-manik mutiara. Ryan berdiri di belakangnya memegang lentera karena lampu meja rusak. Jarak mereka begitu dekat, nafas WMM Laila terasa hangat di dada Ryan, lalu tiba-tiba kain sutra terjatuh ke lantai batu. Tanpa sengaja tangan mereka kembali bersentuhan saat mengambil kain yang sama. Kali ini lebih lama, lebih lambat. Jangan lihat aku seperti itu, bisik WMM Laila, suaranya bergetar. Saya tak lihat apa-apa, WMM, jawab Ryan pelan, tapi matanya tak kemana-mana, hanya terpaku pada wajah wanita yang selama ini keras tapi kini tampak rapuh. WMM Laila berdiri, hendak menjauh, tapi jubah sutranya tersangkut di kursi kayu. Ryan membantu melepaskannya, dan dalam satu tarikan waktu yang lambat, dia berdiri di belakang WMM Laila, terlalu dekat. Kenapa kamu tak pergi? Tanya WMM Laila tanpa menoleh. Karena saya tak ingin ibu sendirian terus, jawab Ryan jujur. Malam panjang itu, badai pasir kembali mengamuk, petir sesekali menyambar, tapi suara detak jantung di ruang itu lebih nyaring. Mereka duduk berdampingan di sofa, kulit diam, lalu WMM Laila memiringkan kepala, bersandar pelan di bahu Ryan. Aku capek pura-pura kuat, bisiknya. Ryan tak menjawab. Ia hanya membiarkan tangan kirinya menyentuh ujung rambut WMM Laila, mengeluh seperti membelai luka yang tak terlihat. Saat itu tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi keintiman terasa begitu padat, seperti udara hangat di tenda Baduy yang membuat dada sesak dan nyaman sekaligus. Namun, tepat saat Ryan ingin menggenggam jemari WMM Laila, wanita itu berdiri. Kita harus tidur, katanya cepat. Besok buka butik pagi. Lalu ia melangkah ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Malam itu Ryan tak tidur. Begitu pula WMM Laila di balik pintu kamarnya. Esoknya, WMM Laila tampil seperti biasa, tegas seperti Khalifah. Tapi saat Ryan menaruh besi panas untuk menyetrika di ruang cuci, ia menemukan abaya hitam tipis milik WMM Laila di keranjang. Cucian masih berbau wangi mawar Damaskus. Tubuhnya masih menyimpan sisa malam tadi, bayangan kepala yang bersandar di pundaknya. Ryan membawa abaya itu ke bak cuci, tapi jari-jarinya tak rela melepaskannya begitu saja. Suatu ketika, Ryan harus mengirim pesanan ke Jeddah. Dan WMM Laila minta ikut dengannya. Aku ikut kamu ke Jeddah besok, ucap WMM Laila mendadak saat Ryan sedang mengecek pesanan di gudang berlantai batu. Ryan menoleh, heran. Loh, WMM, itu jauh, 3 jam naik unta. Ya sudah, aku tak masalah, aku juga butuh angin gurun, jawabnya. Tak ada yang bisa dibantah. Esok paginya, WMM Laila tampil kasual, mengenakan abaya longgar berwarna biru safir dengan sulaman emas, dan nikab tipis yang memperlihatkan matanya yang memesona. Ryan sampai menelan ludah melihatnya. Anggun luar biasa, punggungnya padat, pinggulnya pas, aroma minyak oat menyusup lewat sela abaya. Jangan cepat-cepat ya, aku tak biasa menunggang unta, katanya sambil naik ke pelana belakang. Perjalanan panjang itu seperti mimpi,
Laila memeluk pinggang Rayyan, makin erat tiap kali unta melintasi bukit pasir. Sesekali dagunya menyentuh bahu Rayyan, membuat jantung pemuda itu berdetak tak karuan. Di tengah jalan, langit mendadak menggelap, badai pasir turun deras mengguyur jalur karavan dan menghentikan laju unta di sebuah pos peristirahatan tua di perbatasan Makkah. Tak bisa lanjut, ini badai, kata Rayyan sambil membersihkan debu dari sorbannya. Ada karavan sarai di dekat sini, cuma ada kamar dengan 2 ranjang. Katanya ramah. Bagus. Jawab Laila cepat, tapi dalam hatinya tidak sesantai itu. Kamar sederhana, 2 ranjang jerami terpisah, udara lembab dan sejuk dengan aroma kemenyan yang samar. Mereka sama-sama mengganti pakaian basah. Laila membawa abaya ganti, tapi Rayyan hanya punya taup tipis dan celana pendek yang menonjolkan pahanya yang kekar. Saat Rayyan keluar dari kamar mandi, Laila sudah berbaring, rambutnya basah, wajahnya polos tanpa riasan. Dia menatap langit-langit berukir kayu, tapi tahu Rayyan sedang melihat ke arahnya, melihat tubuh yang selama ini tersembunyi di balik abaya kerja. Ngapain bengong? Tanyanya. Suara parau. Rayyan tersenyum. Ibu cantik banget. Laila menoleh perlahan. Di sana ada keheningan yang tak biasa, bukan karena tak ada kata, tapi karena terlalu banyak rasa yang ingin diucapkan. Lentera dimatikan, hanya cahaya samar dari celah jendela. 2 ranjang itu terlalu dekat, nafas mereka terlalu bisa saling dengar. Tiba-tiba Laila bicara. Rayyan, kamu tahu gak, selama ini aku takut-takut. Apa? Takut jatuh cinta sama orang yang tak seharusnya. Rayyan menoleh. Kenapa tak seharusnya? Laila tertawa lirih getir. Aku ini wanita tua. Kamu bisa punya siapa saja, tapi yang bikin aku tak bisa tidur, itu cuma ibu. Dan di saat itu, waktu berhenti, Rayyan duduk di tepi ranjang Laila, tangannya menyentuh jemari wanita itu yang dingin, perlahan ia mendekat, tapi tak memaksa. Laila hanya menutup mata, tapi menahan nafas. Bibirmu dekat sekali, Rayyan, jangan cium aku, tapi juga jangan pergi. Bisik hati Laila dalam diam, tapi sebelum bibir mereka bertemu, Laila bangkit. Kita belum siap, Rayyan. Rayyan mengangguk. Saya bisa menunggu. Mereka kembali ke unta, perjalanan pulang jadi sunyi, tapi bukan karena canggung, melainkan ada sesuatu yang sudah berpindah. Laila tahu batasnya mulai kabur, dan Rayyan tahu hati wanita itu mulai retak. Sore itu butik sedang ramai. Rayyan sedang membetulkan rak minyak wangi di pojok ketika pintu kayu berderit dan suara sandal kulit menghentak lantai batu. Masih kurus, tapi makin menarik ya, Rayyan. Sapa suara wanita dengan senyum nakal. Rayyan menoleh. Seorang wanita anggun dengan abaya merah muda bersulam emas. Sandal kulitnya berderit pelan. Rambut hitam terurai di bawah nikap tipis. Melangkah mesra, matanya tajam, bibirnya merah merekah. Bikin pelanggan biasa. Zainab, sapa, Rayyan. Sedikit gugup, Zainab tertawa kecil. Masih ingat dong, aku langganan lama sebelum kamu kerja di sini. Sahabatnya Laila, bos kamu tuh. Di balik meja kasir, Laila melihat mereka. Ia tersenyum, tapi senyum itu kaku. Matanya menatap tajam ke arah Zainab yang kini berdiri terlalu dekat dengan Rayyan. Zainab tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Belanja hanya 1 syal sutra, tapi duduk di sofa butik hampir 1 jam. Ngobrol dengan Rayyan, tertawa, menyentuh lengan Rayyan. Kamu betah kerja sama Laila, ya? Betah. Laila baik. Zainab tersenyum tipis, menatap mata Rayyan dalam-dalam. Jangan cuma karena baik kamu bertahan. Kalau kamu butuh sesuatu, butuh tempat cerita, atau teman yang bisa lebih dari sekadar bos, cari aku. Ya. Rayyan menunduk, gugup, tapi ada sesuatu di dadanya yang mulai bergetar. Zainab memikat, dan dia tahu itu. Malam itu Rayyan ditelepon Zainab. Aku di kedai kopi dekat Souk Madinah. Datang dong, sebentar saja. Aku ingin ngobrol, sendirian nih. Rayyan sempat ragu, tapi dia datang. Zainab tampil kasual tapi tetap elegan. Mereka bicara lama tentang masa lalu Zainab, tentang suaminya yang meninggal dalam badai pasir saat menjalani karavan, tentang kesepian yang sudah 8 tahun dipeluknya tiap malam. Dan sekarang, aku, karena kamu, entah kenapa, aku ingin dekat, Rayyan, tanpa basa-basi. Zainab menggenggam tangan Rayyan, jari-jarinya dingin tapi mantap, lurus menatap mata pemuda itu. Aku suka kamu, Rayyan. Rayyan terdiam, lidahnya keluh, jantungnya berdetak cepat, bayangan wajah Laila muncul sekilas. Hari-hari berikutnya, Laila jadi gelisah. Rayyan sering terlihat memegang ponsel sambil tersenyum, kadang datang lebih rapi. Lebih harum dengan minyak oud, bukan untuk dia. Suatu sore Laila tak tahan lagi. Rayyan, katanya pelan, kamu dekat sama Zainab, ya? Rayyan menoleh, bingung. Kami cuma ngobrol. Dia cerita banyak. Dia cerita atau dia menggodamu? Rayyan diam. Laila langsung tahu jawabannya dari ekspresi itu. Ada rasa nyeri yang menelusup, dendam dan cemburu. Kalau kamu mau sama Zainab, ya tak apa-apa.
Ucap UMM Laila pelan, nyaris berbisik. Tapi saya tak bisa suka dua orang sekaligus. UMM, kalau kamu pilih dia, saya masih berharap ibu buka hati duluan. Karavansarai bintang 3 di tepi Madinah. Rayyan tak menyangka Zainab memesan kamar hanya untuk beristirahat sebelum pulang. Tapi saat masuk, aroma mawar lembut memenuhi udara, tirai ditutup, lentera diredupkan. Bukan kamar tidur biasa, ini sengaja disiapkan. Zainab berdiri di dekat jendela, mengenakan jubah tidur sutra berwarna biru safir, bahunya terbuka, rambutnya digerai. Rayyan, suaranya tenang tapi dalam. Aku mau kamu pulang dengan kenangan indah, bukan kebingungan. Langkahnya pelan, mendekati Rayyan yang masih berdiri kaku di depan pintu. Tangan halusnya meraih kerah tahu pemuda itu. Aku tak mau memaksa, tapi kalau kamu juga merasa ingin lebih dari sekadar teman bicara. Rayyan tak menjawab, tapi tubuhnya menjawab lebih jujur daripada kata-kata. Ia menatap wajah Zainab, matanya, bibirnya, dan luka sunyi yang tersembunyi di balik kelembutan itu. Dan malam itu, dalam pelukan wanita matang yang tahu kapan harus menggoda dan kapan harus merangkul, Rayyan menyerahkan pengalaman pertamanya, tidak dengan nafsu murahan, tapi dengan degup pelan, ragu, lalu membuncah dalam gelombang yang hangat dan tak tergesa. Mereka berbicara lama setelahnya. Zainab menyisir rambut Rayyan yang rebah di lengannya. Aku akan pulang besok pagi, tapi tawaranku masih berlaku, pindah ke kota Riyadh, kerja jadi pengawal pribadi, rumahku besar, unta dan kuda lebih dari satu, dan ia tersenyum lembut. Aku tak keberatan kamu tinggal di istanaku. Keesokan paginya, Rayyan masih termenung di balkon karavansarai. Zainab sudah turun lebih dulu, meninggalkan ciuman di kening dan secari kertas bertulisan kaligrafi dengan nomor pribadi. Seketika ponselnya bergetar, UMM Laila. Rayyan menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Halo, Rayyan, kamu di mana? Suara UMM Laila terdengar tenang, tapi ada nada yang tak bisa disembunyikan, nada kehilangan, nada ingin tahu, tapi takut pada jawabannya. Saya masih di Jeddah, UMM, belum balik. Kamu tak mengabariku dari tadi malam, saya khawatir. Pandangannya kosong menatap bukit-bukit pasir. Maaf, UMM, tadi malam saya bersama Zainab. Hening sebentar, lalu suara UMM Laila pelan, nyaris berbisik. Oh, baik, lalu sambungan terputus. Rayyan kembali sore hari dengan langkah berat dan kepala penuh bayangan Zainab dan UMM Laila. Istana UMM Laila berdiri megah di tepi Madinah. 3 lantai, taman kurma luas, jendela besar dengan tirai linen putih yang bergoyang pelan tertiup angin gurun. Tapi seperti biasa hampa, tak ada suara, tak ada tawa. Hanya desau angin dan langkah pelan UMM Aisyah yang baru keluar dari dapur. Halah, Rayyan pulang, kirain kabur sama Zainab, celetuk UMM Aisyah sambil cengengesan. Rayyan tersenyum lemas. Nginep di istana UMM Laila lagi. Ya, UMM, katanya ada yang mau dibantu di gudang belakang. Gudang-gudang, Rayyan, itu. Ya, padahal UMM Laila Belain tak jadi ke Makkah. Loh, katanya buat apa ziarah kalau yang jaga butik tak ada. Rayyan diam. Ada semburat hangat di dadanya. Tak lama, UMM Laila muncul dari tangga kayu berukir, mengenakan abaya santai dan celana linen putih. Rambutnya diikat setengah, matanya agak sembab, tapi tetap memukau dalam cahaya lentera sore. Sudah makan? Tanyanya lirih. Rayyan menggeleng. Yuk, makan dulu. UMM Aisyah masak sup kambing, favorit kamu. Katanya, UMM Aisyah nyengir dari dapur. Favorit siapa dulu ini? UMM, jangan-jangan ibu yang ngarep disuapin. UMM Laila berseru pelan, pipinya merona. Hanya melirik Rayyan sekilas, lalu masuk ke ruang makan. Malam itu setelah makan malam, Rayyan berdiri di balkon lantai 2. Langit Madinah gelap dan tenang, tapi dadanya penuh riuh. UMM Laila menyusul, membawa 2 cangkir teh mint, duduk di sebelahnya. Kamu senang jalan-jalan kemarin? Rayyan menunduk. Saya menyesal. UMM Laila menatapnya diam. Saya pikir itu cuma rasa penasaran, tapi pas saya lihat ibu tadi sore, nanya saya makan atau belum, mata ibu, saya baru sadar saya salah. UMM Laila tersenyum kecil getir. Kamu tak salah, Rayyan. Saya cuma terlalu diam, terlalu jaga jarak, padahal kamu sudah lama mengetuk hati saya. Ia menoleh, matanya berkaca. Saya ini perempuan kepala 4, perawan tua, gengsi saya terlalu tinggi untuk bilang kalau saya ingin kamu tetap di sini, di istana ini, di hidup saya. Rayyan meraih tangannya, menggenggam hangat, erat. Kalau saya boleh milih sekarang, UMM, saya tak mau kemana-mana lagi, saya mau tinggal di sini. Malam makin larut, Rayyan mandi dan berganti pakaian pinjaman, taup dan celana pendek milik mantan adik sepupu UMM Laila yang dulu sering menginap. Ia hendak menuju kamar tamu, saat terdengar suara ketukan halus, UMM Laila berdiri di ambang pintu, masih mengenakan jubah tidur sutra. Kalau kamu belum mengantuk, aku ada kitab puisi kuno yang mau aku tunjukin. Koleksi lama di kamar aku. Jantung Rayyan melompat, tapi ia hanya mengangguk, menahan diri. Masuk ke kamar UMM Laila seperti masuk ke dunia lain, tirai linen tipis. Aroma lavender dan oud,
dan lentera baca yang temara menciptakan suasana nyaris sakral. Mereka duduk berdampingan di ranjang berbalut kain sutra, membaca, lalu diam, bahu bersentuhan, napas mereka teratur, tapi makin cepat, dan saat tangan Laila tak sengaja menyentuh paha Rayyan, mereka saling menatap. Bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan, hasrat yang tertahan terlalu lama. Tapi belum sempat lebih jauh, suara centil Aisyah dari bawah terdengar lantang. Loh, itu lentera kamar kok masih nyala jam segini, hati-hati bisa gosong tuh. Rayyan dan Laila tertawa tertahan, tapi mereka tahu malam ini belum selesai, cinta itu sudah mulai tumbuh, pelan-pelan tapi pasti. Malam itu hening menggelantung di udara kamar Laila, lentera baca menyinari sebagian wajahnya yang putih bersih dengan bayangan lembut yang jatuh di lehernya, jubah satin tipis melapisi tubuh indahnya, menyisakan ruang cukup bagi imajinasi, tapi juga cukup transparan untuk membuat jantung Rayyan berdentum lebih keras dari sebelumnya. Rayyan, bisik Laila, suaranya lirih dan nyaris tak terdengar. Kalau malam ini kamu tinggal, aku tak akan suruh kamu pergi lagi. Rayyan tak menjawab, ia hanya memandangi matanya. Mata sipit yang dulu terlihat tajam saat memarahinya di butik, kini berkaca-kaca, menyimpan gentar dan harap dalam satu waktu. Perlahan ia mendekat, tapi seperti seseorang yang ingin menyentuh permadani berharga, Laila menutup mata saat bibir mereka bersatu. Hangat, lambat, tidak tergesa, justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Jari-jari Rayyan menyusuri pipi Laila, turun ke tengkuknya, menelusuri tulang selangka yang tersembunyi di balik jubah yang makin terbuka. Pelan Laila menarik nafas panjang saat tubuhnya menyatu dengan tubuh Rayyan yang hangat dan kokoh. Pelan, Rayyan, bisiknya, nyaris seperti doa. Aku belum pernah seperti ini. Rayyan menatapnya kaget. Serius, Laila tersenyum kecil. Aku untuk seseorang yang membuatku merasa aman. Dan malam itu tubuh mereka menyatu, bukan karena nafsu, tapi karena saling butuh, saling mengisi kehampaan yang selama ini tak mereka akui. Mereka berbicara dalam sentuhan, dalam desah pelan, dalam pelukan panjang yang tak ingin berakhir. Sinar pagi menyusup lewat celah tirai. Laila membuka mata lebih dulu, di sebelahnya Rayyan masih tertidur. Satu lengannya melingkar erat di pinggangnya. Ia tersenyum, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rayyan, pemuda sederhana, polos, dan sabar itu, telah mengisi ruang yang selama ini kosong dalam hidupnya. Tapi kedamaian itu hancur seketika saat terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Rayyan, sarapan udah siap. Kalau kelamaan sup kambingnya direbut kucing gurun. Rayyan kaget setengah hidup. Waduh, itu Aisyah. Laila menutup mulutnya, menahan tawa. Tok, tok, tok. Ini kamarnya Laila, kan? Loh, kok pintunya dikunci? Ya, hehehe. Rayyan dan Laila saling pandang. Wajah mereka memerah. Tapi dalam tawa dan kepanikan itu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Mereka sudah menjadi lebih dari sekadar majikan dan pegawai. Mereka adalah dua hati yang akhirnya bersatu. Sejak malam itu, mereka tak bisa menyembunyikan lagi. Laila makin sering tersenyum tanpa sebab. Rayyan makin rajin pulang malam hanya untuk memijat kaki Laila yang gampang pegal. Dalam keheningan kamar luas itu, mereka berbagi detak, bukan cuma 2, tapi 3. Rayyan, kata Laila suatu malam, menatap strip 2 garis merah di tespek yang diletakkan di meja kayu berukir. Aku hamil. Rayyan diam, nafasnya tertahan, matanya langsung menatap Laila. Serius? Laila mengangguk pelan, ada cemas di wajahnya, tapi Rayyan justru menggenggam tangannya erat. Hangat, aku tanggung jawab. Maksudku, Laila, menikahlah denganku. Laila menunduk, matanya basah. Tapi kita beda, Rayyan, aku bukan cuma lebih tua, aku juga, agamamu, ya. Rayyan menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Kalau itu, aku serahkan ke hatimu sendiri. Aku tak memaksa. Laila menatapnya lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laila berdoa, bukan dengan hafalan, tapi dengan hati. 2 bulan kemudian, di kampung kecil tempat Rayyan tumbuh di tepi wadi, sebuah pernikahan sederhana digelar di pelataran masjid desa. Dinding dihias kain sutra berwarna kuning safron, kursi-kursi kayu berjejer, tidak ada musik keras. Hanya lantunan syalawat dari muadzin dan senyum-senyum tulus tetangga. Laila duduk di sisi dalam masjid. Ia mengenakan abaya putih susu yang jatuh anggun, membingkai tubuhnya yang sedikit membulat karena kehamilan muda, wajahnya bersinar, nikab yang menutupi. Rambutnya tak menghapus pesonanya, justru menambah keanggunan yang lembut. Matanya masih sipit, khas keturunan Yaman, tapi kini teduh, bukan lagi galak seperti dulu. Ummi, makasih. Ya, bisiknya pelan pada Ibunda Rayyan yang duduk di sebelahnya. Ibunda Rayyan hanya tersenyum haru. Aku cuma ingin anakku bahagia, dan kamu sudah bahagiakan dia. Sementara di luar, suara ijab kabul terdengar. Saya terima nikahnya Laila binti Tan Kuyeng dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai. Laila, yang dulu keras, galak,
dan merasa hidupnya lengkap dengan harta. Kini menangis karena akhirnya tahu arti cinta yang sesungguhnya. Kadang cinta datang dari arah yang tak terduga, dalam beda usia, beda latar, bahkan beda keyakinan. Tapi cinta sejati selalu menemukan jalannya, karena cinta sejati bukan sekadar merasa, tapi bersedia berubah dan bertumbuh bersama.